in Pantheon ya, karena Pantheon adalah salah satu champion yang paling sering digunakan oleh Boom Esports, dan pemilihan Aksan menurut gue jadi cukup menarik. Karena Aksan sendiri juga seolah akan memberikan nyawa kedua, ketiga, dan keempat bagi Echo Fortius yang notabene saat ini bruisernya cukup banyak. Ya, dan kalau misalkan kita lihat Aksan, gua rasa Aksan bakal di tangannya Ulexite. Ulexite bakal mainin marksman, Aksan, temennya bakalan ada Leona. Gua rasa Hanjager bakal mainin Morgana mid, sementara Jarvan bakalan lari ke jungle, dan Z-nya bakalan ada di Baron untuk dari Echo ya. Sementara dari Boom sendiri, pick terakhir mereka itu ada Gragas. Ini juga bisa jadi Senna Gragas atau Senna Galio, tapi kalau misalkan Senna Gragas itu berarti kemungkinan besar Galio-nya bakalan di mid dan Luffy bakal mainin Renekton untuk berhadapan dengan Z, mungkin di Baron lane ketemu sama Chipex. Oke. Tapi ada satu ketakutan tersendiri dari gua mengenai draftingnya dari Boom Esports, Cesar. Rengar adalah salah satu champion yang sangat mudah offside dan sulit dikendalikan ketika dia offside. Dan melihat formasi dari Boom sendiri, seolah itu memperbesar potensi tersebut. Cuman kita belum tahu apakah di game kedua nanti mereka bisa berevolusi untuk menjadi lebih baik ya, Cesar. Betul. Tinggal pinter-pinteran mereka follow up daripada Rengarnya itu sih. Karena menurut gua, ya let's say Galio masih punya hero entrance dan juga Slash Endas masih bisa masuk gitu loh buat follow up. Tapi ya itu tadi positioning Rengarnya ini nih, apakah dia yang bakal jadi frontliner kah? Atau mungkin dia bakalan bertugas buat dapetin Hanjager atau Morgana nantinya di bagian belakang. Oke, tapi by draft to draft B, mungkin bisa lu jelasin secara singkat win condition keduanya yang paling core itu di mana? Gue rasa dengan adanya Rengar, gue berharap banget Boom bakal manfaatin itu untuk nge-abuse side lane. Mungkin bisa coba untuk nge-shutdown Z, karena kita tahu champion assassin bakalan jadi hampir useless kalau misalkan dia ke-shutdown di awal-awal. Sementara kalau misalkan dari Echo sendiri, kita lihat di sana udah ada Akshan, Z ya kan. Mereka gue rasa bisa mainin front to back juga dengan adanya Akshan, ada Leona dan juga Morgana. Oke, terima kasih Abi untuk penjelasan dan analisisnya. Kita akan masuk ke game yang kedua, pertarungan antara Boom Esports versus Echo Fortius. Let's go, Sounders! Yes, let's go. Ini dia game yang kedua. Tentu saja bagi pendukung Echo dan juga Boom Esports, masih ramaikan kolom komentar dengan komentar-komentar positif ya. Dukung tim kalian tentu saja. Karena untuk di game kali ini Cipeng yang bakalan pegang Baron dan Z Jungle. Z Jungle sebenarnya sih tidak tidak Wow, seharam yang dipikirkan orang-orang. Bisa. Cuma memang butuh setup yang lebih keras aja. Cuman kalau misalkan ngelihat Aksan Baron, gue udah nggak heran Aksan Baron, karena sebenarnya Aksan itu memang salah satu champion yang strong juga di Baron. Kita harus tahu bahwa setiap pelurunya si Aksan itu sendiri ketika dia kena minion ataupun kena champion, itu jaraknya range-nya semakin jauh saat dibanting. Ya, di Avengerangnya itu ya. Tapi betul. Gue expect sebenarnya, gue kira bakalan Renekton ya bakal di Baron gitu loh. Karena kalau misalkan dari pembicaraan yang tadi sebelumnya, Z bertemu dengan Renekton ini bakalan repot juga, tapi bakalan langsung diubah lagi ya komposisi champion per lane-nya. Ini bakal jadi hal menarik sih, kalau menurut gue. Betul, karena kalau semisal si kantong yang nggak merubah, nggak naruh si Renektonnya di bagian mid, tentu aja Renektonnya akan susah farm. Lebih baik taruh Gragasnya di bagian Baron lane. Karena kenapa? Untuk si Renekton yang melee berhadapan dengan Cipeng yang menggunakan Aksan yang bisa dibilang range, ya Renekton mau farming apa? Iya, bakal farming apa, tapi sebentar itu bakalan farming champion tampaknya Main. Waduh! Satu buah kucing bakalan coba di take down, dan itu dia Justice Punch memukul seorang Ramley. Bakal coba untuk mundur, masih ada satu defense yang cukup baik, tapi Flash dan juga satu Winds of War digunakan oleh Boom Esports. Bakalan coba diserang kembali. Oh my god, Serdam bakalan coba connect kanan depan. Kangkong dalam bahaya, satu kill demikian berhasil mendapatkan damage yang sangat besar, tapi berhasil didapatkan lagi double kill untuk seorang Serdam, dan Elixite berhasil mengakhiri hayat daripada seorang Grove kali ini, Mak. Ya, tapi minimal untuk scuttlernya itu berhasil diambil oleh Boom Esports sehingga masih ada vision untuk control. Tapi ternyata masuk ke river atas, Cesar langsung digerebek begitu saja oleh Ramli dan juga seorang Cipeng. Brambleback tidak bisa menyelamatkan nyawanya, tidak bisa memperpanjang umurnya, apalagi tidak ada bala bantuan sama sekali. Waduh, 2 kali langsung mati, dan ini dia Cipeng masih dengan sangat agresif mencoba untuk poking masuk ke area seorang Luffy.
cukup besar damage-nya hingga memaksa Luffy harus bisa recall terlebih dahulu. Dan ini keunggulan yang cukup baik juga didapatkan sama Eco Fortius karena di menit-menit awal bisa mendapatkan mendapatkan map pressure yang sangat besar ya. Baik itu di bagian bot lane, baik itu di bagian Baron lane juga. Cipengnya rotasi sangat baik juga dilakukan di menit-menit awal. Ini mungkin Boom Esport bakalan sedikit bermain pasif lagi untuk bisa mengumpulkan Brambleback. Dia punya ultimate, dia punya Trail of the Hunt, atau mungkin item-itemnya dulu, Mak. Betul, gue setuju kalau misalkan lu bahas map pressure di bagian Baron Lane oleh si Eco Esport menuju Boom Esport. Tapi ternyata dari map vision yang ditaruh di sana di bagian Red Dwarf milik Boom Esport itu juga salah satu bentuk anti-gank supaya si Aksana tetap selamat. Supaya si Aksana tetap dapat informasi kalau misalkan semisal si Brambleback-nya udah mulai deket-deket area situ, oke, gue turunin tempo sedikit, jangan terlalu banyak nge-harass, apalagi sampai Luffy-nya nge-kiting si Aksana sehingga Brambleback tiba-tiba bisa datang. Permisi, kucing mau lewat. Iya, bakalan ketahuan ya ke gap tampaknya nih farming daripada Brambleback. Lihat Ramley bersama dengan Serdam mencoba untuk masuk tampaknya, tapi Santana dari sisi kanan mencoba untuk datang dari Hero Interest serta dengan Downing Shadow sangat baik. Wombo dari arah Boom Esport bakal coba di backup. Lihat Cipeng bakal langsung ke depan dan itu dia satu buah kill berhasil didapatkan, tapi tidak bisa merevive teman-temannya. Dan Cipeng masih bersama dengan seorang Yulek Side, satu Soul Shackle bakal connect dan juga terlepas langsung begitu saja. Dan Luffy mencoba untuk menubruk dengan badan yang besar dan ini dia saling pukul-pukul cukup panjang fight-nya, tapi masih bisa dimenangkan oleh Boom Esport. Yulek Side tersisa seorang diri dan satu last cone cukup baik untuk menyelamatkan dirinya kali ini, Mak. Nyaris. Tapi terlepas dari Eco Fortius masih unggul atas Boom Esport, untuk gerakan yang tadi menurut gue terlalu greedy. Ya kan, sehingga dari Cipeknya sendiri ke shutdown dan posisi dari Eco Fortius memang lu bisa dapetin Dragon Pit-nya, tapi health-nya jadi terbuka. Yang untuk saat ini Cipeng masih bisa nge-handle Brambleback, tapi kalau misalnya kita bicara soal posisi dari Boom Esport yang champion-championnya udah mulai menuju ke Rift Herald, Cipeng juga bakal kesulitan. Iya, bakalan kesulitan, tapi ini satu Cutler yang sangat baik juga digunakan di bagian atas didapatkan oleh Boom Esport. Tentunya tambahan vision melihat Infernal Drake-nya tidak dikontes sama sekali. Mencoba untuk masuk ke area Rift Herald tapi masih belum bisa connect juga Cipeng. 1 melawan 1 dengan Luffy. Menyelamatkan dirinya dan setup udah mulai dibuat sama Eco Fortius ke area Rift Herald kali ini. Melihat pergerakan 5 orang bahkan dari Eco Fortius bakal mencoba untuk mengamankan objektif kedua mereka, dan itu dia Flag and Drag bakal masuk dan oh my god, di-delete habis Luffy dari Wild Rift. Kali ini tampaknya menghilang saja secara cepat dan Rift Herald berhasil diamankan oleh Eco Fortius. Menghilang. Tapi kalau kita bahas soal Rift Herald ya, sebenarnya tadi dari Boom Esport itu bisa langsung ngambil Rift Herald terlebih dahulu. Mungkin ada sedikit keraguan dari salah satu champion mereka, dan gua rasa itu dari si Brambleback-nya sendiri, karena lo nggak akan berani start objektif tanpa jungle kan, di saat jungle lawan lo masih hidup. Dan ngelihat pergerakan mereka yang ragu-ragu, justru itu jadi momentum bagi Eco Fortius untuk ngezoning juga Rift Herald-nya. Sampai pada akhirnya Rift Herald bisa di start sama mereka dan diambil secara gratis. Luffy datang untuk melakukan kontes, tapi menurut gue juga itu jadi wasted, jadi nggak maksimal. Karena kenapa? Di saat yang bersamaan Luffy masuk langsung ke delete, akhirnya mau nggak mau Boom Esport either lu paksa perang dengan kondisi lu gambling bisa ace lagi, atau ya udah lu tarik mundur, relain aja Rift Herald-nya. Ya, tapi dari arah Boom Esport masih mencoba untuk melakukan perlawanan tampaknya. Lihat Ramley, Bennett cukup baik juga dan bahkan Solar Flare connect ke arah 2 orang ace, hampir saya dark bindingnya, tapi Hero Interest bakal mencoba untuk datang. Itu dia satu heroic swing dari Inspektur Vijay kita. Cipeng bakal memukul mundur Boom Esport kali ini, Pak. Betul, terpukul dengan sangat mundur. Sebenarnya dari Boom Esport tadi kita udah sempat mention ya, itu the moment blunder dari Eco Fortius yang terlalu greedy dan terlalu terlalu lama expand fight demi fight yang terjadi di Baron. Dan tapi ternyata dari Boom Esport sendiri juga dengan gap yang terjadi mereka nggak berani untuk punish itu. Tambah lagi juga beberapa champion mereka dalam keadaan cooldown dan butuh waktu untuk nyampe ke bagian tempat perangnya. Yes, tapi tadi satu death marknya sangat beresiko, masih bisa selamat, tapi itu dia katalisme yang kita tunggu. Dan oh my god, berhasil mendapatkan 1 orang tambahan lagi. Goff harus menghilang dari Boom Esport dan ini dia udah mulai cukup low, terutama dari arah seorang Kangkong. Cipeng dan juga seorang Hanjagger bakal mencoba untuk bagian belakang Black-nya, tapi ada satu dari Curse of the Black Mist, dapatkan 1 root dan masih belum bisa survive juga. Dan itu dia Kangkong
harus bisa di take down. Tapi Cipeng Angkong bakal melompat maju ke depan. 1 lawan 1. Ayo, Santana mau apa? Itu dia heroic swing yang sangat indah. Sangat dimulai dari arah seorang Cipeng. Berhasil melakukan 2, tapi di bagian belakang Showshackle berhasil menahan seorang Luffy dari pergerakan dan Cipeng harus pulang terlebih dahulu dari Eco Fortius dan udah mulai disengage. Eco Fortius harus bisa sedikit berhati-hati untuk engage ke depannya nanti, Pak. Betul, ini sempat jadi pertanyaan gue kenapa saat Cataclysm dari Boom Esports gak langsung pakai flash ya, karena tadi gue ingat dari Cataclysmnya sendiri juga mengunci banyak player dari Boom Esports, hanya satu flash aja yang digunakan yaitu flash Sigov, sisanya mau nggak mau relain nyawanya atau nggak menunggu durasi dari si Cataclysm itu habis. Tapi ternyata akhirnya terjawab juga penggunaan flash yang disimpan nggak buruk-buruk banget, karena di bagian fight trap buff tadi flash itu jadi yang berguna untuk nahan si Showshackle sendiri, jadi seenggaknya masih ada waktu untuk misahin diri dari si Morgana, kemudian juga untuk buying time supaya si Gopher bisa datang lagi. Minimal kali ini Boom Esports juga sudah mulai ada perlawanan atas Eco Fortius, karena dari Eco Fortius menurut gue juga sepanjang early game terlalu banyak extend fight. Iya, sangat sering fight banget kita lihat sekarang loh. 2 orang berhasil dapatkan sama Boom Esports. Tentunya di satu sisi memang sangat agresif, tapi di sisi lain ini bakal menjadi pedang bermata 2 juga buat Eco Fortius. Kalau misalkan Boom Esports bisa membalikan keadaan, tapi tampaknya belum muncul keadaan tersebut karena Eco Fortius makin percaya diri untuk mendapatkan objektif yang kedua, yaitu Cloud Break kali ini. Betul, dan Cloud Break bakal lepas secara gratis ke tangan Eco Fortius lagi dan lagi. Tapi yang pengen banget gue bahas adalah pergerakan dari Red Brambleback sendiri saat menggunakan Rengar, dan ini udah cukup mewakilkan ya suaranya ya. Karena terus terang kalau kita bicara soal Rengar adalah salah satu champion yang sebenarnya bisa di-abuse bersama dengan Luffy yang menggunakan ini ya Gragas untuk men-shutdown seenggaknya si Gragas. Even lu punya vision, sebenarnya ada kalkulasi timing yang bisa dilakukan oleh si Rengar ya, tapi entah kenapa Rengar seolah terlalu takut untuk maju untuk menjawab. Iya, terlalu takut dan bahkan langsung dihajar oleh seorang Ulexite. Showshackle mengenai berapa orang tadi itu sangat banyak, dan itu dia Go tersisa sendirian, tapi Luffy masuk sendirian saja dipukulin sama 4 orang, gak bisa ngapa-ngapain, dan kembali tim Ace berhasil didapatkan oleh Eco Fortius. 3 tim Ace di 2 game yang telah berlangsung kali ini, Man. Ya, ini masih 10 menit. Harusnya inner turret dari Boom Esports juga gak akan selamat. Sepertinya kalau misalnya gue ngelihat dari pergerakannya Eco Fortius, mereka pengen banget dapetin inhibitor turretnya baru mereka pulang. Tapi bicara soal fight tadi juga emang udah kepalang, gak bisa lagi ditahan-tahan sama si Boom-nya, gak bisa juga dipulang, mereka juga gak bisa pulang. Karena dari si Eco-nya sendiri sekali mereka ngelok itu mereka gak akan ngasih kabur. Sedangkan dari si Boom Esports sendiri untuk menghindari fight mereka harus tahan-tahan place-nya. Hey, Ramley masih selamat Ramley-nya. Oh my god, nice place. Tapi bakal langsung diberikan serangan jauh balasan tampaknya dari arah Eco Fortius kali ini. Mang Kangkong masih kembalikan diri, tapi Showshackle-nya kena 2, udah nggak bisa ngapa-ngapain tentunya. Oh my god, Ramley menggunakan Leona. Ini bisa gue bilang jadi honorable mention sih buat Ramley Leona ini, karena berkali-kali Zenith Blade-nya on point dan juga Solar Flare-nya kena 2 orang terus-terusan. Bahkan tadi engage yang di bagian Tribush yang di bagian mid tadi ketika Boom Esports dapat kena tim Ace, itu peran Leona sangat besar di situ, Man. Gue setuju, it's a very beautiful combination dari Morgana dan juga Leona sendiri. Ketika Showshackle dari si Morgana yang sudah aktif stunnya, itu langsung ngunci 2 champion milik Boom Esports, dan kemudian follow up dari si Leonanya untuk menjaga si Morgananya supaya nggak bisa dipanis sama si Boom, itu juga sangat baik. Apalagi tambah kita harus tahu Leona adalah salah satu champion tertebal sejagat raya Walter saat ini. Iya, apalagi dia punya kit yang bisa meningkatkan defense-nya juga, meningkatkan mobilitasnya juga. Tapi satu usaha yang cukup baik dilakukan oleh Boom Esports, sayangnya belum bisa mendapatkan 1 orang pun di bagian river sana. Cipeng juga dari arah belakang coba untuk memergoki pergerakan dari arah Boom Esports, langsung berbondong-bondong melarikan diri, dan itu dia Solar Flare yang kita tunggu. Zenith Blade-nya juga tidak bisa kemana-mana. Legendary didapatkan oleh seorang Serdam. Catalysm berhasil connect, dan juga hero interest gak bisa menyelamatkan siapapun di bagian belakang, dan seorang Santana hanya bisa lari terbirit-birit kabur dari arah Eco Fortius dan Kangkong. Sangat tryhard itu dia. Buka Dominus gak bisa ngapa-ngapain, udah desperate, dan kembali tim Ace didapatkan oleh Eco Fortius. Dan menurut gue ini bakalan jadi akhir
bagi Boom Esport melihat Yap. Nexus yang sudah terbuka tanpa ada penjagaan sama sekali dengan 1-2 gerobak hanya lompat-lompat Ego Fortius